Jadi désolé suara saya kecil karena lagi serak, lagi serak. Jadinya suara saya kecil, jadi takut batuk-batuk, takutnya makin serak gitu. Nah, jadi di nanti Google Classroom-nya itu saya berikan link dari Google Meet-nya, link dari audionya sendiri, kedua audio, terus sama Google Form yang untuk kalian isi saat kalian listening nantinya. Jadi, bagi teman-teman mungkin yang tidak bisa hadir di Meet ini, bisa mendengarnya sendiri, ataupun kalau misalnya kurang jelas, boleh mendengarkan sendiri nantinya dikerjakan setelah Meet, ya. Nah, selanjutnya untuk audio sendiri di sini ada dua audio. Jadi ada 20 soal. 20 soal ini 20 dibagi-bagi menjadi beberapa audio. Nanti tergantung dari panjangnya si audionya itu. Untuk audio pertama itu judulnya La Villa Marie Claire, ya, La Villa Marie Claire. Terus yang untuk audio kedua itu adalah Bonjour Greg. Nah, nanti aku putarkan si audionya ini 3 kali. Jadi ya 3 kali. Yang pertama itu adalah, maaf tadi désolé saya salah yang di pas penyampaian pertama tadi. Kali pertama audio nanti aku putarkan full, ya, aku putarkan full. Terus yang kedua itu aku putar juga, kalau memang semua bisa ngisi, putar full kembali. Terus kalau misalnya ada yang belum keisi, nanti tinggal bilang aja. Nanti aku putar itu per dialog, dari dialog per dialog. Misalnya dialog yang pertama, yang kedua, percakapan yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Untuk yang untuk pemutaran nanti juga ada lagi yang terakhir di kali ketiga. Nanti pemutaran itu akan saya artikan langsung. Jadi kalian mungkin bisa nebak-nebak atau buka Google. Dan nanti jangan takut salah karena jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita semua belajar untuk mencoba, ya. Karena apa? Karena kalau materi terus pasti bosan. Sama yang kedua kurang variatif. Itu. Jadi aku nanti, oh ya, ada yang ditanyakan sebelumnya, Ada yang bingung nggak, guys? ya? Nanti saya kirim link untuk soalnya di kolom komentar. Hihi. Di Google Soalnya Classroom ya? yang di Google Classroom, iya. Yes. Soalnya di Google Classroom yang Google Form itu mungkin nanti saya juga akan kirim di Google Formnya itu, Google Formnya nanti di komen di sini. Jadi kalian biar tidak bolak-balik Google Classroom sama Google Meet. Ya kan Kak, ya? Oke, mari kita tunggu sampai 14. Yes, 14 berapa? 14, 13 berapa? 35 atau 40 Kak Kansa mungkin? 13.35 aja ya, Kak. 35 aja ya, oke. 35 Oke. aja, berarti lagi 4 menit. Yang mau makan, yang mau ambil makan, mau ambil minum, mau nyatat, mau ambil tulis, mau sambil nulis atau apapun itu. Siap. Siap. By the way, agak serem ya namanya Anonymous Hack. Iya nih, bener. Agak Wah. serem ya ini. Jadi anonymous. Siapakah? Siapakah kamu? Mungkin ada yang Siapa tadi ada dia? yang namanya mengapa saya, mungkin ada tadi. Ya, kenapa saya? Kenapa Hey, ya? Oh iya, mengapa saya ada? oh, Raizen. Kenapa Raizen, Kak? Anonymous Hack. May I help you? Yes. What can we help you? Bisa saya bantu mungkin?
Yo, 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 yo. Oke, Oke, Pak. oke. Coba. Siap, siap. Oke, 2 menit lagi. Mungkin Kak Kansa dipersilakan. Ya, Oke. 2 minutes again. 2 minutes again. 2 menit lagi kan? Omo. Omo. Oke, gimana kalau saya mulai, guys? Halo. tunggu ya dulu lagi juga. Tunggu 2 menit lagi. Tanggung. Teman-teman yang lain mungkin kalau mau ada teman-teman lain yang mau ikutan ataupun teman-teman kalian yang mau ikutan juga boleh ditawarin. Boleh share linknya. Oh, dan tunggu sebentar ya. Boleh di share linknya, boleh share linknya karena kita gratis kok belajarnya ya. Tidak tidak berbayar. Yes. Gucci. Bonjour et bienvenue sebelumnya. Bonjour. Comment ça va tous? Alhamdulillah baik, Kak. Comment ça va? Oke, yang mau prepare silahkan. Lagi 1 menit, nggih. Oke. Hmm, Oke. oke, siap. Oke. Jangan bilang HP gue nge-lag. Oh Halo. ya, Kak Alisa Fai, may I help you? Can I help you? Bisa saya bantu? Kak mau nanya ini tuh yang tadi kan apa ya Nggih, ngerjain pakai ini ya, pakai formulir ya, Google Form ya. nggih, nggih, Ini nggih. tuh yang ini yang sebelah mana ya? Yang since di Ekoce yang satu bukan? Yang pertemuan Ya, yang ketujuh. itu. Yes. Ya, nggih, yang itu. Kalau yang audio ini apa? Itu yang audio itu kalau kalian tidak bisa mungkin di sininya agak gerebek-gerebek ataupun tidak jelas di sini nanti waktu di pas meeting nanti bisa nanti kalian ikut-ikut kerjain juga ataupun mau sehabis meeting ini ataupun sambil meeting buka audionya mendengarkan sendiri karena Oh takutnya gitu. ya takutnya juga mungkin fantasi saya ataupun sinyal teman-teman yang kurang bagus di daerah masing-masing gitu. Bonjour. Baik, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, Kak Kansa boleh dimulai. Baiklah, saya mulai ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya saya hari ini tidak bisa on kamera karena ada suatu kendala. Terima kasih. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bienvenue pada kelas kita yang ke-7. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021. Hari ini beda ya guys dari hari-hari sebelumnya. Sebelumnya kita belajar lewat PPT. Nah, hari ini kita bakal belajarnya pakai cara listening gitu guys. Kayak exercise gitu, lebih banyak exercise-nya, lebih banyak latihannya. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi bisa memberi keberkahan, kelancaran, dan juga kesuksesan dalam pembacaan kita hari ini ya Amin. teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kansa. Saya baru kelas 11 SMA. Jadi mungkin kakak-kakak bisa panggil saya adik, karena ada beberapa yang manggilnya adik juga, nggak apa-apa. Di sini saya yang akan menjadi moderator, dan untuk guru kita, profesor atau tutor kita adalah Kak Radit ya.
Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, hari ini kita bakal listening, latihan listening. Gimana sih prosedur untuk listeningnya? Nah, jadi nanti Kak Radit akan memutarkan audio MP3 sebagai bahan listeningnya. Nah, kemudian teman-teman silahkan bisa mengisi bagian yang rumpang, jadi kayak ada percakapan rumpang gitu guys, di Google Form-nya itu yang saya kirim di chat box. Nah, silahkan teman-teman bisa buka link Google Form-nya itu dari sekarang ya. Nah, nanti teman-teman silahkan disimak baik-baik audionya. Audionya akan kami putar sebanyak 3 kali ya Kak Radit ya. Halo? Oke, 3 kali. Oh yes. Jadi yang pertama itu kali pertama saya akan putar full tanpa dijeda, di skip. Nah, yang kedua nanti kalau memang sudah terisi semuanya, mungkin sebagian besar terisi semua ataupun ada yang belum mengisi formnya secara lengkap ya, untuk ke dialog selanjutnya, baru saya putarkan masing-masing dari kayak misalnya percakapan per percakapan. Nah, kalau misalnya di kali kedua itu misalnya kalian sudah bisa menebak seperti apa yang ingin apa yang diucapkan oleh si audionya itu, baru nanti kali ketiga saya akan putarkan lagi sekaligus mengartikan dari si audio tersebut. Oke. Yes. Jadi di sini semua sudah buka Google Form-nya, semuanya boleh dicoba dahulu. Kalau memang ada kendala ataupun ada masalah, bisa chat ataupun nyalakan mic. Untuk Kak Muhimatul, ada apa? Bisa saya bantu? Iya Kak. Oh, Gimana Kak Muhim? Kak Muhimatul, Ahem. bagaimana sudah bisa? Oh, no problem. Oke, sip. Siap. Semuanya sudah siap? Sudah Kak. Bagaimana yang lain? Boleh di chat box kalau memang siap. Siapa yang lain? Dewi nanya siapa tadi yang WA ya, tanya gue. Bagaimana? Sudah ya? Oke. Harap di mute semuanya karena kalau tidak di mute nanti mungkin akan mengganggu. Jadi saya juga akan mute. Oke, saya mulai ya. Oke. Oke, siap Kak. Yang tadi semuanya kedengeran kan ya? Dengar. Yang lain bagaimana? Enggak, Kak. Enggak bagaimana? Dan tadi semuanya kedengeran? Tadi terputus, Pak. Oh, putus-putus mungkinnya di sana ya. Boleh yang putus-putus, boleh mendengarkan sendiri. Audionya udah saya kasih di grup. Di grup di Classroom disulit. Ya, saya coba lagi ya. Ada yang putus-putus, ada yang kedengaran. Sebentar ya, ada sedikit masalah koneksi, tunggu sebentar. Mungkin
Ada yang ingin ditanyakan lagi yang kurang jelas bagaimana? Boleh ditanyakan Teman-teman ada yang sambil bingung? memperbaiki link. Atau mungkin audio yang di Google Classroom juga tidak bisa dibuka. Iya benar. Silakan disampaikan ya teman-teman. Yuhu. Mohon maaf juga sebelumnya, ini lagi ini home ya. Kadang-kadang ya memang mengesalkan sampai harus buffering. Wow, buffering ternyata. Buffering. Oke. Sepertinya mungkin speed dulu sebentar ya. Ataupun teman-teman boleh nyoba dengar di Google Classroom-nya sambil mencoba, boleh. Karena mungkin ada sedikit koneksi ya, masalah jaringan. Boleh diputar di Google Classroom masing-masing. Kalau ingin mencoba, oke, sudah mulai. Aduh, maaf ya. Kunci sinyal aku. Oke. Wow, tidak kelihatan ya. Oke, sip. Bagi bencana. Where is the Google Classroom? Nah, to link share ya guys. Sebentar, bedanya sedikit. Suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas. Halo? Jelas. Oke. Ding. Bonjour, moi je m'appelle Mélanie. Mamie? Au revoir. Au revoir Mélanie. Elle s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire Dumas, ma grand-mère. Salut Greg. Salut Mélanie. Lui, c'est Grégoire. Greg, un artiste. Et vous? Bagaimana? Tadi sudah terdengar jelas? Jelas Sudah ya? Perlu lagi sekali? Ya. Apa langsung saya Sekali lagi. Oui. Oke, attendre, oui. Bonjour, moi je m'appelle Mélanie. Mamie?
Au revoir. Au revoir, Mélanie. Elle s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire Dumas. C'est ma grand-mère. Salut Greg. Salut Mélanie. Lui, c'est Grégoire. Greg, un artiste. Et vous vous appelez comment? Bang, bang. Oke, semua all correct? Semua sudah terisi? Ada yang belum menulisnya kan? Tidak apa-apa, nggak usah pakai tidak usah pakai accent kayak steady ataupun harus huruf ke atas, huruf ke bawah itu yang tulisan centang ke atas itu nggak apa-apa. Saya masih permakan. Jadi kalau memang tidak bisa nulis seperti itu di keyboardnya tidak apa. Tulis sana saja yang biasa saja. Iya. Menulis yang mana ini? Oke, saya putar ulang ya sambil mengartikan dari si audio. Ini yang pertama nih. Bonjour. Moi, je m'appelle Mélanie. Artinya ya bonjour, moi je m'appelle Mélanie. Bonjour itu halo ataupun selamat pagi karena kita konteksnya di sini formal ya. Jadi selamat pagi, moi itu artinya kata ganti kepunyaan dari je ya artinya aku, moi itu artinya saya ya, kepunyaan saya. Maksudnya cuman merujuk kepada di sini maksudnya merujuk pada moi itu oh ini saya. Terus je m'appelle Mélanie. Namanya Mélanie, nama saya Mélanie gitu. Je m'appelle Mélanie, nama saya Mélanie. Wih, oke, lanjut. Sepertinya sedikit selek lagi ya. Ataupun saya langsung saja ke ada I hate this really. Sepertinya saya harus refresh again. Mungkin kalau kalian boleh dengar juga tadi ada 3 orang tadi di percakapan tersebut, ada Mélanie, ada yang kedua itu ada Greg, sama yang ketiga itu ada neneknya Lani, si Marie-Claire Dumas. Ya. Mami itu bisa nama panggilan untuk mama bisa. Cuman kalau di bahasa Prancis tuh lebih sering mami itu dipakai buat nenek atau grand-mère ya. Grand-mère itu artinya nenek ya, tapi kayak panggilan slang gitu loh. Slang language-nya dari grand-mère itu adalah mami. Ya. Siap-siap. Selanjutnya ada tadi si Greg itu ternyata artis. Artis itu artis ya dalam bahasa Inggris. Artis itu artinya Greg. pelukis. Ya, artis ya seperti Louis itu artinya kata ganti. Ya deh. Benar.
Bonjour, moi je m'appelle Mélanie. Namanya Melanie. Mamie, Nenek, bye-bye. Au revoir. Au revoir, elle s'appelle Melanie. Marie-Claire. Marie-Claire Dia Dumas. namanya C'est adalah ma Marie Claire Duma. Dia adalah nenekku. Salut. Mélanie. Halo Greg, halo Melanie. Lui, c'est Grégoire. Dia adalah Gregor. Dia adalah Et seorang artis, vous vous appelez comment? pelukis. Dan Anda namanya siapa? Nama Anda siapa? Jadi gitu artinya. Bagaimana sudah semua mengerjakan formnya? Sudah terisi semua? Boleh di chat box. Kalau mau lanjut di chat juga ya, ataupun nyalain mic juga boleh. Kak, ada yang minta diulang, Kak? Bagaimana? Ulang, Kak? Iya. Oh, ulang boleh lagi sekali, oke. Oke. Sekarang tanpa di skip. Bonjour, moi je m'appelle Mélanie. Mamie, au revoir. Au revoir Mélanie. Elle s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire Dumas. C'est ma grand-mère. Salut Greg. Salut Mélanie. Lui, c'est Grégoire. Greg, un artiste. Et vous vous appelez comment? Yay. Yay. Oke, aku translatein ulang lagi. Jadi dari awal percakapannya si Melanie bilang, Bonjour, moi, je m'appelle Melanie. Yang artinya, bonjour, halo. Di sini tapi konteksnya selamat pagi. Selamat pagi, nama saya... Oh, 456 bingung ya. Oh, nggak apa-apa. Kita tahu kan itu saja gimana, nggak apa-apa. Oke. Bonjour, moi, je m'appelle Melanie. Nama saya Melanie. Oke. Selanjutnya Melanie bilang, Mami, au revoir. Mami di sini panggilan buat nenek. Nenek, au revoir, selamat tinggal, goodbye. Terus Madame Duma bilang, au revoir Melanie, bye-bye Melanie. Gitu. Terus Melanie jelasin, Elle s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire Duma. Sama grand-mère, ya. Artinya L di sini merujuk kata ganti. Kata ganti semua kata ganti yang he sama she itu tergantung sama dengan subjeknya. Jadi bisa il, elle tergantung pada si subjeknya. Ya, ini baca juga kata ganti. Oke. Elle s'appelle Marie-Claire, nama nenek saya ini, namanya dia, nama beliau, itu adalah Marie-Claire. Marie-Claire Duma. C'est ma grand-mère. It is, say itu artinya it is, artinya ini adalah nenek saya, grand-mère. Grand-mère itu kan mother ya. C'est ma grand-mère artinya ini adalah. Terus selanjutnya Melanie ketemu sama Greg dan salut Greg, artinya halo Greg. Terus Greg bilang, salut Melanie.
Halo juga Melanie. Terus Melanie telah kenalin juga nih Louis. Louis ini kata ganti ke you, ya. You bisa ataupun Louis itu masuk ke komplement objek en direct, ya. Komplement objek en direct. Jadi merujuk kepada si Greg-nya, bukan merujuk kepada pekerjaannya Greg ataupun bajunya Greg, tempatnya Greg injek, terus bukan juga merujuk kepada si Milan. Louis merujuk tuh ke si Greg-nya. Louis itu adalah kata ganti laki-laki yang termasuk dalam komplement objek en direct atau COI. Kalau komplement objek direct atau COD itu sama seperti subjek kita yang pada umum. Ya. Louis c'est Grégoire. C'est Grégoire. It is Grégoire. Ini adalah Grégoire. Greg itu un artiste, artinya painter, artinya pelukis. Ya. Terus selanjutnya Melanie bilang, et vous? Dan Anda? Vous vous appelez comment? Artinya, Anda namanya siapa? Gitu. Oke. Bagaimana? Lanjut ataupun ada pertanyaan atau bagaimana? Silahkan. Bener. Gimana guys? Aman? Aman? Aman. Aman. Ataupun ada vocabulary atau bahasa yang belum dipahami? Oh ya, bener-bener. Boleh. Wah, tadi ada nomor 456 ya. Nomor 4 itu tadi ada nomor 3 itu termasuk dari salam yang informal. Bilang halo tapi yang informal. Jawabannya di bawahnya. Gitu. Nomor 5 nih. Nomor 5 tuh ES. Aku belum pernah ngajarin itu dia artikel Ambevini ya. ES itu bahasa Perancisnya C. CEST. Tapi C-nya dipakein apostrof, koma atas, C, koma atas, EST. Artinya it is. Ya. C'est Grégoire. Ya. Greg, un artiste. Ya, un artiste. Un itu artinya sebuah atau orang ataupun sepilih. Habis itu pokoknya yang bukan sepasang ya, sepasang. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke audio yang kedua namanya Bonjour. Sedikit panjang, jadi tolong didengarkan dengan baik-baik. Kalau ada keluhan, boleh di chat box. Kita tunggu Bonjour. Oke. Wah. Madam. Bonjour, Greg. Bonjour Madame Dumas. Ça va? Ça va? Et vous? Ça va. Un café? Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous aimez mon café? Oui. Super. Bonjour, Annie. Bonjour, Mélanie. Bonjour Mélanie. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Tu aimes les croissants? Oui. Super.
Bon, bah, merci. Au revoir. Greg, les croissants. Oh, excuse-moi. De rien. Au revoir, Greg. Ciao. Aman? Ada yang kosong atau mau lanjut? Oke sih, nggak aman. Tolong diulang nggak? Oke, ulang lagi ya. Oke, siap. Attendre. Bonjour, Greg. Bonjour, Madame Dumas. Ça va? Ça va? Et vous? Ça va. Un café? Oui, s'il vous plaît. Merci. Un café? Oui, oui. Super. Bonjour, Ami. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Mélanie. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Tu aimes les croissants? Ah oui. Super. Bon, bah, merci. Au revoir. Greg, les croissants. Oh, excuse-moi. De rien. Au revoir, Greg. Ciao. Oke, bagaimana? Aman? Ayo, ayo. Lagi sekali ya? Ya. Ya, Wi. Oke, saya ulang lagi sekalian artikan. Halo? Halo? Iya, halo Kak, boleh Gimana? diulang? Oh, iya. Sebentar. Saya ulangi lagi sekalian artinya, oke? Bener-bener. Ke Italia ya, bro. Oke. Halo, Madam Duma. Saya nggak ngerti. Kabar? Apa kabar? Dan Anda? Baik. Buat kopi? Wih, iya. Silakan. Merci. Vous aimez mon café? Oui, oui. Anda menyukai kopi saya? Iya, super. Bonjour, Ami. Bonjour, Mélanie. Halo, Mami. Bonjour, Mélanie. Halo, Melanie. Halo, Melanie. Apa kabar? Et toi? Baik. Ça va. Dan kamu? Baik.
Tu aimes les croissants? Oui, Kamu suka croissant? Ya, super. Yes. super. Bon, bah, merci. Au revoir. Greg, Terima kasih. Bye les bye. croissants? Greg, Oh, croissantnya. excuse-moi. De rien. Au Oh, revoir, Greg. permisi. Ciao. Terima kasih. Bye bye, Greg. Au revoir itu bye bye juga. Terus juga ciao itu artinya bye bye tapi secara informal. Oke, ada yang kosong atau ada yang tidak tahu tentang vocabulary-nya atau bagaimana? Ada kendala? Boleh nyalakan mic? Kak, itu ada yang bilang Atau yang perlu di diulang akhir lagi ciao sekali? bahasa Prancis juga ya. Apa? Yang di akhir itu ciao-nya bahasa Prancis Apa? juga ya. Iya, ciao di sini karena memang kan kita tetanggaan ya sama Italia. Ciao sama juga sama Spanyol, jadi mungkin itu adalah bahasa apa sebuah frase umum dari bahasa keluarga bahasa romantik, bukan romantis ya. Romantik itu bahasanya bahasa apa saja, bahasa Prancis, bahasa Italia, Spanyol, sama bahasa Portugis. Itu artinya sama, yaitu halo tapi informal teman. Dan itu disambil di semua bahasa yang dalam keluarga romantik itu ada ungkapan ciao gitu. Ciao. Seperti itu. Bella ciao. Oh, bahasa Italia ya. Oke. Bella ciao. Ciao. Bagaimana? Ada yang kosong sebelumnya? Kalau ada yang di sebelumnya tidak ada yang kosong di yang apa namanya di percakapan satu kita ulang atau di sini lagi di percakapan keduanya perlu diulang lagi juga boleh. Ataupun mau nanya-nanya lain, nanya-nanya masih atau tentang vocabulary-nya boleh. Kak, mau nanya yang Terus nomor 14 ya, itu oke. apa ya? 14 wait atau enggak 14 yang wiwi itu ya Iya, betul. benar wiwi oh ini kita dengar lagi ya kita dengerin lagi itu apa wiwi oh tidak jadi wiwi ini kan di sini aku ulang lagi deh artinya dari awal dari Madame Duma dulu. Bonjour Greg, halo Greg. Terus bonjour Madame Duma, ya. Pagi juga Madame Duma, gitu, Nyonya Duma. Biasanya bukan Dumas ya, Duma. Terus, Safa, apa kabar? Baik, Safa juga dia bilang. Evu dan Delanda, baik juga, gitu. Selanjutnya nomor 10 nih, un café, artinya sebuah kopi, un café. Oui, s'il vous plaît, artinya ya boleh ataupun ya silakan. Ini konteksnya boleh. Terus yang nomor 12 dia bilang merci, ya terima kasih. Terus Madame Noah bilang, vous aimez mon café? Ini mon café, artinya apakah kamu suka? Aimé, berkata dasar aimé. Ini karena berubah dari vous menjadi aimez, bacanya aimé. Aimé mon café, artinya kamu suka sama kopi yang saya buat? Ini maksudnya mon café ini kopi yang saya buat konteks mon café. Terus dia bilang oui oui, super. Habis itu oui oui merci, ya désolé oui oui merci terima kasih. Terus Melanie datang. Bonjour Melanie, bonjour mami, halo nenek, gitu. Bonjour Melanie, gitu mau ada rumah bilang jawabnya. Terus Greg juga bilang bonjour Melanie, halo Melanie. Terus Melanie bilang ke Safa, apa kabar?
ça va, baik. Terus et toi? Et toi itu dan kamu, ya, et toi, ça va, baik juga. Aime les croissants, artinya kamu suka croissant. Jangan bilang croissant atau croissant ya, sampai bilang gitu. Yang benar itu adalah croissant, ya, croissant. Jadi jangan bilang croissant. Apalagi kan sekarang terkenal dengan namanya croffle ya, croffle, croissant sama waffle, ya, kita kenal itu ya. Terus apalagi nih? Oui, backgroundnya jawab oui, ya. Terus bilang super, keren, enak gitu. Terus geraknya bilang bon, merci, au revoir, artinya bon, oke, atau bagus. Kalau begitu bon, tulisannya bon, ya, bon, bukan bong ya, tapi bong, bukan bong tapi bong, ya. Yang pertama bong, yang kedua bang, yang artinya bong itu kan bagus, great, gitu, ataupun good. Terus bong, kalau begitu ataupun gitu bong, tuh sama artinya. Terus merci, terima kasih, au revoir, bye. Terus Melanie teriak, great, les croissants, gitu. Les croissants di sini merujuk bukan pada croissant, tapi croissantnya sih bukan croissant pada umumnya, croissant biasa, bukan, ini croissantnya merujuk pada si croissant yang dikasih sama Melanie. Ya, selanjutnya, excusez-moi, permisi, excusez-moi. Di sini excuse-moi-nya bukan excuse, désolé, excuse-moi karena dia informal. Excuse-moi artinya permisi. Terus dia bilang, Melanie, de rien, sama-sama. Terus au revoir Greg, bye Greg. Terus ciao, artinya halo bisa, artinya bye juga. Ini secara informal. Oke. Gimana, ada yang belum dipahami ataupun ada yang kosong di entah di audio pertama atau audio kedua bagaimana? Lanjut atau bagaimana? Prancis tetangga lah sama Italia. Kalau secara geografis mungkin kalian melihat di Google Map, Prancis itu bentuknya segi 5, ya. Di bagian barat daya itu adalah negara Andorra, negara kecil. Terus Spanyol, Prancisnya itu Espanya, ya. Terus di sebelah timur laut ada Belgia, Belge. Terus ada Luxembourg, ya, Luxembourg bahasa Prancis. Terus di sebelah timur ada Jerman juga. Terus ada Swiss, ya, Swiss itu juga Swiss. Tulisannya SUSSE, Swiss. Nah, di sebelah tenggaranya ada Italia sama Monaco, gitu. Oke, jadi sekarang berhubung tadi ada ada juga C dan sebagainya, kita kali ini belajar tentang artikel. Nah, belajar tentang artikel. Nah, artikel di sini sangat penting ya buat percakapan. Artikel di bahasa Prancis itu ada le lale, ada un yunde, ada dude. Oke. Jadi di sini artikel di dalam bahasa Prancis secara general yang sering dipakai waktu percakapan itu ada 3 artikel. Yang pertama ada artikel definite atau defini bahasa Prancis. L'article defini bahasa Prancisnya. Nah, artikel defini itu mengindikasi bahwa si speaker ini merujuk kepada entah kata bendanya itu spesifik ataupun sebuah kelas kata benda secara umum. Di dalam bahasa Inggris itu definite article itu contohnya the, ya, the. Dan ada 4 di sini. Ada 4 jenis artikel definite dalam bahasa Prancis, ya. Yang pertama untuk singular atau singular, ya,
similar bahasa Prancisnya. Itu sesuaikan dengan gendernya, kembali pada gender lagi. Yang pertama, maskulin. Yang untuk gender maskulin itu namanya le. Contohnya le livre, artinya buku. Ya, untuk gender feminin. Feminin itu contohnya adalah la table, dan tableau. Itu artinya papan. Ya, la table. La itu adalah kata désolé artikel defini dari yang berjenis kelamin fem. Ya. Makanya kalau misalnya ada kata benda yang secara umum general misalnya kayak le, lalu. Contohnya nama kelasnya ya di ininya. La classe française. Untuk penomoran bilang nomor dalam misalnya kalau penggambaran dalam bahasa Prancis itu yang pertama si artikel defini atau undefini ada 3. Baru nama bendanya ya, nama bendanya. Selanjutnya kata sifat ataupun kata sifat atau kata yang menunjukkan kalau itu jumlahnya ya. Jumlah, habis itu warna, kalau mau pakai warna, couleur, warna apa, mau rouge, merah, mau kuning, mau pink, mau polkadot. Itu polkadot kan di sebelah warna. Gitu. Kalau misalnya penulisan, kalau kata benda di dalam bahasa Prancis, secara general. Cuman kalau secara simpelnya itu cukup si artikel, baru si kata bendanya itu. Nah, selanjutnya ada jenis yang hanya dipakai kalau misalnya kata bendanya itu huruf depannya vowel atau huruf yang a, i, u, e, o, huruf vokal, dan juga di hurufnya itu berawalan huruf H. Contohnya apricot dalam bahasa Prancis itu l'abricot, P-nya jangan dibaca. Terus kalau misalnya contoh yang lain, ada O, l'oreille, telinga. Terus hotel, yang waktu itu saya pernah bilang di pelajaran alfabet, l'hotel, ya tulisannya L, itu biasanya l'hotel, karena huruf H di depan itu tidak dibaca. Terus yang jenis plural atau bahasa Prancisnya pluriel, ya, ini tidak tergantung pada namanya gender. Mau dia gendernya bendanya yang meskipun dia adalah femina atau maskulin atau yang pakai vowel atau yang pakai H, itu dia pakai le. Ini yang membedakan. Ini le, ini le. Ini le, ini. Contohnya apa? Le livre, the books, bukunya lebih dari 1. Itu le table, meganya ada lebih dari 1. Terus ada les abricots. Kenapa T-nya dibaca? Pada S di belakang. Jadi biasanya kalau mau mengetahui, oh dia ini banyak, itu biasanya tambah S di belakang atau cukup S saja di belakang. Ataupun bisa misalnya huruf yang di sininya, ini contoh saja ya, didobelkan baru ditambahkan dengan ES. Ada pertanyaan? Oh iya, yang tadi, form yang tadi boleh langsung submit ya. Yes, benar. Bagaimana lanjut? Atau yang mau SS dipersilakan. Aman nggak, guys? Halo? Mengapa saya? Tidak ada ini? Ya tadi yang form tadi langsung disubmit ya. Kalau sudah selesai. Kalau emang bingung boleh putar audionya lagi, tapi nanti. Bagaimana lanjut? Lanjut, Kak. Aman. Oke, yang lain bagaimana? Yang tadi jawabannya boleh lihat di mana? Oh. Nanti kalau kalian sudah submit, jawabannya nanti ada. Kalau submit baru ketahuan.
Cuman ya nilai kalian nanti sudah langsung terrecord di Google Form-nya dan hanya boleh ngirim 1 kali. Ya. Jadi tidak ada yang boleh mengulang. Nanti nilainya double. Oke, aman ya? Mari kita lanjut ke jenis kedua, yaitu yang namanya tadi yang defini, sekarang yang undefini. Undefini. Artikel undefini itu mengindikasi bahwa si speaker itu merujuk kepada kata benda yang tidak spesifik, ya, yang tidak spesifik, ataupun menunjukkan kalau misalnya itu barang itu berjumlah, ya, ada jumlahnya, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Nah, atau sum of atau beberapa dari si benda itu. Nah, contoh artikel undefini kalau di bahasa Inggris itu ada 2, yaitu ada e sama n. Kalau itu yang biasa huruf konsonan, kalau yang n itu huruf Prancis ada 3 pada gender. Kembali lagi kepada gender, ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya yang singular, atau bahasa Prancisnya singulier, ya singulier kalau misalnya gendernya maskulin, benda dan gender yang maskulin itu pakainya ang, ya angka 1, ang, sebuah. Contohnya sebuah apricot dalam bahasa Prancis, ang abricot, ang abricot, oke. Contoh lainnya misalnya apalagi ya, misalnya tas. Tas itu bahasa Prancisnya sac. Jadi un sac, ya. Oke, untuk yang gender feminin, ya. Dalam gender feminin itu pakai yun. Makanya kalau angka pasti kalau kalian lihat di buku bahasa Prancis manapun taruhnya ang atau yun, itu tergantung pada si gendernya. Kalau yang feminin itu yun. Ini yun ya, yun. Makanya jam juga itu menggunakan yun. Kenapa? Karena jam itu gendernya feminin. Ya. Contoh lain selain jam apa? Ada table, ya, meja. Bahasa Prancisnya yun table. Ini bacanya yun ya. Bukan yuyun, tapi bukan une juga, tapi yun. Oke. Nah, kalau D di sini merujuk pada some, ya, seperti few atau beberapa lah ya dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di pluriel, ya, pluriel itu cukup D saja, tidak terikat pada yang namanya gender. Contohnya ada deliver-nya beberapa buku. Sudah detable, beberapa cek. Ya, oke. Ada pertanyaan atau yang mau SS dipersilakan. Ayo, tes lift tes. Bagaimana? Ada tidak ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, dia Kak. ya. Biasanya aktif. Mohon maaf, Kak. Yakin nggak ada yang nanya? Ya? Tolong diulang betainnya cara baca yun sama ang itu. Oh, oke. Yes. Oke. Jadi ini ang. Ang itu untuk maskulin ya, ingat ya. Laki ya, laki itu ang. Ya, laki itu. Ya, kalau yang feminin, yang untuk yang gendernya feminin itu yun ya. Yun, yun lah kalau bahasa Indonesia-nya. Yun. Kalau ini ang ya. Tapi angnya bukan tapi ang ya. A ini ang. Kalau ini bacanya D, bukan D. Makanya setiap ada huruf, ada kata yang kalau misalnya jatuh bukan kata benda, tapi belakangnya ada huruf ES ini, ya ES ini bacanya itu bukan D atau bukan le, tapi le, juga D ya. D. Yang bukan kata kerja sama kata benda.
kata yang oke. Nggak ada yang tanya, ada yang ditanyakan lagi nggak ada? Lanjut. Ada itu Kak, apakah setiap laki-laki memakai ang? Bisa nggak sih benda laki-laki memakai yun? Laki-laki yang memakai yun. Nah, seperti yang aku bilang, dan ada di Google Classroom juga, saya sering bilang, kembali lagi pada cara pembedaan benda, entah dia maskulin atau feminin, basically, ya, feminim bahasa Prancis. Nah, cara membedakannya ya, sebentar saya buka Classroom saja, sekalian kita bahas ya pembedaan dari gender. Oke. Ini. Nah, kita lihat. Kenapa? Nah, kita kembali lagi. Kenapa gender itu penting? Karena gender itu berpengaruh kalau ada artikel. Seperti yang kita bilang, kita baca tentang artikel definisi sama ini. Terganti. Seperti yang tadi ada Louis, ada L, itu. Terus akhir kata sifat dan kata kerja, terus ada kata bentuk. Nah, membedakannya ada ini, ada secara simpelnya itu dengan 80-20 way, 80-20, ya 80 masuk feminim. Nah, kenapa tidak ada yang bisa membedakan? Maksudnya sudah ada penelitian sampai sedip mungkin, sedalam mungkin. Kenapa sih orang itu susah sekali, bahkan guru, bahkan peneliti pun susah sekali membedakan mana maskulam, mana feminim. Kenapa? Karena aturan dari maskulam dan feminim itu tidak hanya bagi, misalnya gini, rok kan dipakai buat perempuan ya kan? Ya. Terus ada lagi, mungkin memang itu rok memang dipakai buat perempuan. Jadi dia gender, maaf, jup itu rok ya, jup. Nah, jup itu dia definisinya masuk ke maskulam, ya, bukan feminan. Karena kenapa? Memang dahulu rok itu dipakai buat itu yang secara historis ya. Yang kedua, bisa dibedakan itu hanya bisa membedakan dengan cara belajar. Selanjutnya ada lain nih. Kita lihat. Nah, misalnya ada kata benda yang berakhiran di bawah ini yang merupakan maskulam. Ya. Dan ang, akhiran a, am, and, ant, ent, in, int, om, ond, ont, dan o. Tapi bukan select change. Tangan SAN itu bukan, atau CAN bukan. Ada O, L. Makanya kalau air bahasa Prancisnya O ya. O, jadi dia tuh maskulam bukan feminim. Dan akhiran AU, AUD, AUT dan seterusnya. Ini bisa karena kedua Classroom. A, akhiran N, om, ism. Ya. Terus kalau bukan yang feminim, ini gitu yang Aya, owe, ewe, ion, as, gitu, dan seterusnya. Ler, makanya kalau piring itu kan kasiat bahasa Prancis, piring itu masuk ke feminin. Jadi secara gampangnya nih, bukan kita lihat dari cara makainya. Dan dia bilang, benar nanti bisa perempuan, memang bisa, karena bukan tergantung kepada kita makainya. Ya memang dulu seperti itu di Old French. Tetapi yang sudah baru ini kita lihat dari sini, dan ini harus maksudnya tidak semua kata kalian harus hafal semua, tapi kalian setidaknya paham. Oh ini maskulam, oh ini feminim. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Pertanyaan lagi? Bagaimana lanjut ke jenis artikel terakhir ya? Oke. Ada artikel yang namanya artikel partitif. Partitif artikel ya. L'article partitif. Yang dia mengindikasi bahwa si pembicara
merujuk kepada sebuah porsi, ya, misalnya sepiring, segelas, secangkir, sebotol, dan seselainya. Ataupun beberapa misalnya beberapa botol, beberapa piring, beberapa cangkir, beberapa buah dari sebuah kata benda yang uncountable yang tidak bisa dihitung. Cuman kalau di Prancis, uncountable-nya itu biasanya adalah minuman dan juga makanan. Ya, di sini di peserta ada 4 form, ada 4 jenis. Ya. Oke, yang pertama dari singulier dulu, yang dari tunggal. Yang pertama ada maskulin. Maskulin itu du. Nah, du itu ada butter yang coba bahasa Prancisnya beurre, ya, beurre. Di sini beurre kenapa? Di sini some butter, ya. Karena kita tidak bisa menghitung itu dia butternya satu. Masa kalau misalnya sekaleng butter, iya. Cuman butter kan tidak bisa dihitung. Masa kalian hitung per tetes atau per sendok. Sesendok masih bisa dihitung kan? Kalian hitung itu apa namanya si butternya itu kalian hitung sampai beberapa lapis gitu. Jadinya maksudnya partitif. Nah, contoh du yang selain duber itu ada susu dan juga teh. Susu bahasa Perancisnya itu ya light, ya light. Jadi kopi, susu, teh itu adalah maskulin, ya. Kopi, susu, teh. Jadi kopi itu adalah cafe, kalau susu itu adalah lait tulisannya. Terus kalau misalnya teh itu bahasa Prancisnya T. Tulisannya adalah seperti bahasa Inggrisnya the, tapi terakhir dikasih accent aigu. Ya, THE kasih E. Contohnya ke atas. Tuh. Itu dia masuknya maskulin. Terus kalau feminin ada apa lagi? Contohnya ada delatar. Delatar. Kita nggak mungkin kan kita ngitung pi di persenti per mili itu. Misalnya per piring sih nggak apa-apa, atau per potongan nih. Jadi contohnya adalah delatar. Ya, delatar. Oke. Selanjutnya ada contoh kalau misalnya dia menggunakan huruf depan di dalam kata tersebut menggunakan huruf vokal a, i, u, e, u dan juga huruf h. Amui, ya. Pakainya del l apostrof l ke atas jadi de l'argent. Ya. Money, duit, ya. Ulus, cuan. Kita nggak mungkin kan kita ngitung duitnya nggak bisa dihitung kecuali kalau nominalnya dihitung ataupun berapa lembarnya atau berapa koinnya kalian bisa hitung. Lain, ya konteks. Terus contoh yang lain di mana? Kalau contoh yang lain misalnya ada hotel, apa lagi ya, telinga bisa masuk ke delivery. Tapi itu tergantung dari penggunaan juga. Kalau biasanya lanjutan dari kata sifat atau kata kerja biasanya pakainya ini du, de, la, de. Kalau yang plurial gimana? Ya plurial itu udah terikat pada namanya gender. Mau dia bentuknya satu bijiannya itu bentuknya feminin kayak maskulin kayak mau vowel kayak mau ada harmoni. Nah, tetap menggunakan D. Ini sama ya. D contohnya mana? Des asperges. Contoh artinya asparagus. Kita nggak mungkin asparagus kita hitung batangannya. Ya. Terus ada des épinards. Itu sama spinach. Namanya. Dan depat. Ini depat ya. Kalau pat itu pasta, kalau pate itu pizza. Bisa juga tepung. Donan. Gitu. Depat, des épinards, des asperges, etc. etc. Bagaimana ada pertanyaan SS bagaimana? Oh, uncountable sama countable non apa saja? Uncountable itu biasanya itu makanan atau minuman. Paling banyak memang dan memang itu
uncountable tuh kebanyakan memang biasanya makanan sama minum. Kalau misalnya yang countable mana semua benda asalkan tidak makanan dan tidak minum. Seperti yang mau SS, yang mau nulis, yang mau nyatet, mau yang nanya sudah boleh. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Des Bagaimana? Tidak ada pertanyaan kah? des pâtes de l'argent. Lanjut. Yes. Atau bagaimana? Ada yang mau bertanya? Lagi ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Adakah itu Kak Alivia? Maksudnya partikelnya sama. Maksudnya yang mana? partikel. Di bagian mana yang mana? Yang tetap sama pakai dudela sama DR. Oh ini, sebentar. Apanya yang sama? Majaya. Oh partikel ini. Iya. Walaupun dia uncountable sama countable, tetap sama pakai. Kalau uncountable itu hanya memakai ini, partitif. Nih, ya. Kalau uncountable yang harus dihitung, ya. Kalau misalnya yang countable seperti ini, yang defini sama defini. Cuman kalau defini itu bisa dipakai buat mau uncountable sama uncountable bisa. Ya. Terus kalau mau yang lebih, kalau yang countable lebih sering sih dipakainya defini. Ya kalau kalian nggak mau, oh itu dia maskulin atau feminin ataupun plural itu dilihat di defini. Ya kan kalau kalian jadi di kamus biasanya tidak salah sebuah kopi misalnya, bukan kafe tapi kok di dictionary ya, di dictionary di kamus biasanya le cafe, le itu apa, le itu kalau memang tanpa di kamus kalau misalnya ada soal atau di buku-buku pelajaran pasti memang tidak ada, jadi kamus ataupun yang tadi bisa dilihat dari akhiran. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, makasih Kak. Dari yang sama-sama. Ada pertanyaan lain? Waktu masih 20 menit lama loh. Kak, maaf mau bertanya. Bes. Tadi cara bacanya le, lah, dan le. Iya Kak? Ya, lelali. Kalau yang le. Oke, terima kasih Kak. Terus kalau misalnya ini kan ini lelali. Kalau misalnya dia adalah apostrof begini, itu tergantung pada huruf yang depannya ini. Kayaknya jadinya la. Kalau misalnya belakangnya le, kalau di belakangnya lo, belakangnya li, gitu. Yang membedakannya itu hanya di sini nih, ada apostrof. Itu dia biasanya yang pakai huruf vokal sama huruf depannya huruf h. Ya. Nah, yang defini itu yun, ini yun. Ini kayak tuang. Terus kalau yun itu kayak turun u-nya tapi karena memang di Prancis u-nya itu bukan u tapi u. Ya, u-nya agak sedikit mencucu, sedikit emonyong. Jadi bukan tapi yun. Makanya kalau lebih simpel biar lebih simpel kan tulisnya iun gitu. Ya, agak biar seperti satu keluar lah actionnya ya action. Terus kalau ini d, terus kalau ini del apostrof, ini kalau koma atas itu apostrof ya bahasa Prancisnya. Terus d, oke. Yang lain masih ada waktu 18 ya, 11 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan guys? Atau mau langsung mau nyoba? Ada eksersis di sini untuk mengetahui kalian itu sudah paham atau tidak. Kita lihat ini.
Les articles définis en X. It's not a worksheet. Ya, Zoom. Ah, ada worksheet. Okay, practice. Nah, les articles définis et indéfinis. Complétez avec un article défini. Complete the sentence with article definite. Complete itu isilah. Maksudnya konteksnya ya, isilah kalian berikut di bawah ini, yaitu maksudnya adalah artikel apa berdasarkan kata bendanya. Oke, ini ada yang mau jawab nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, dari yang 6 orang deh, ataupun 1 orang aja deh, jawabnya 2. Ada yang mau nyoba? Boleh raise your hand atau open mic. Ayo, siapa yang mau nyoba nih? Betul itu mana? Pilih bang. Mana sih? BTW itu tampilannya masih yang di websitenya, yang di pencarian, Kak. Oh ya, oh masih ya, udah Oh, coba. sekarang udah aman, udah kelihatan. Yes. Oke. Udah. Udah. Udah mau? Ini simpel loh. Sudah ada Kak Will dan Ganteng. Oh iya, dan Seperti Ganteng udah. dan Kak, mengapa saya juga angkat tangan? Oh, Mengapa saya? Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? mau coba, Kak? Silahkan. Mau coba boleh. Silahkan pilih 2 ya. Dari yang kiri. Ini tentang artikel defini. Wih, yang dari salat dulu. Salat itu maksudnya. Wih, Lelari poster. Nah, ayo seperti yang ya. bilang tadi, kalau mau Iya, Kak. ayo, boleh coba. Tuh. Salad ini ya, ini artinya salad. Salad ya artinya. Bahasa Prancisnya salad itu salad. Salad itu femina. Kalau femina pakainya apa? Ayo. Salad itu apa? Ayo. Oke, benar lah. Karena dia femina. Oke. Salad. Kenapa sih? Benar. Saya? Terus kalau misalnya ini korden ya, ini korden kenapa dia lebih dari 1? Ya ini artinya plural ya. Kalau misalnya korden lebih dari 1 itu kan kayak 1 kainnya gitu, namanya kalau misalnya kita tanpa S biasanya. Itu kalau yang 1 kain. Kalau mau korden yang lengkap sama kiri kanan itu namanya fenetra. Ya. Ini E pakai sirkumfleks ya. Karena ini dia lebih dari 1, dia pakainya apa? Le. Iya benar. Le. Iya. Semua boleh nyalain mic kok, nggak apa-apa. Yo. Iya benar. Le fenêtre. Oke. Fenêtre itu bahasa Prancis korden. Oke. Selanjutnya ini bahasa Prancisnya teman. Ami itu bahasa Prancisnya teman dan dia laki-laki. Jadi jawabannya apa? Oke, siap. Mungkin le. Ada huruf A-nya loh. Lami. Lami, benar. Lami. Oke. Jawabannya adalah lami. Karena dia ingat ya huruf depannya A loh. Kalau misalnya ada huruf depannya selain huruf vokal dan selain huruf H, jadi kayaknya le gitu ya. Oke. Ini bentuk jamak dari teman dari si Ami. Ini jamak artinya lebih dari 1. Jadi jawabannya apa? Lezami. Berarti yang lain sebenarnya ada E. Ini ada E-nya ya. Kalau ada E-nya berarti dia teman perempuan tapi banyak. Jadinya pakai lezami. Benar. Kalau misalnya lamis ya, LA misalnya AIMIS aja,
itu artinya teman laki-laki tapi banyak. Kalau misalnya ada e-nya, amies ini, artinya teman perempuan tapi banyak. Makanya kalau mau ngomong pacar, dia pakainya petit ami. Petit ami, itu pacar. Tergantung pada ami yang ini apa yang ini. Kalau yang ami yang ini, boyfriend, kalau yang ini, girlfriend. Tapi tanpa S. Bahasa Perancisnya buku tadi apa yo? Beli. Dia maskulin atau feminin kalau Libra? Maskulan. Benar. Le Livre. Libra itu maskulin, ya. Terus ini kah itu artinya kartu. Card ya bahasa Prancis. Le itu apa? Le apostrof. Lah, Kenapa lah? karena cocok. Kenapa enggak le? Lah kan? Karena dia maskulan. Bener nggak sih? Kalau maskulan le loh. Kenapa jawabannya lah? Ya jawabannya orang nggak ngerti. Jadi gini, kenapa itu dialah? Skala mau simple, sebenarnya hampir semua kata yang hurufnya belakangnya I itulah. Cuman kembali kayak ini, ataupun misalnya perempuan atau teman perempuan tanpa S-nya, kami itu kecuali itu dia maskulin, ya. Jadi tidak semua huruf yang belakangnya I itu adalah. Nah, saya juga takut salah karena ini susah sekali kalau card. Diction. Buka kamus dulu. Sebentar. Sepertinya saya salah. Takutnya saya juga nggak salah ngasih tahunya ke kalian. Card itu feminin or maskulin. Oh benar lah. Jadi tidak semua huruf yang belakangnya I atau yang lain itu dia masuk ke feminin. Ada maskulin. Oke? Lanjut. Sekarang istilah dengan artikel ang defini antara yun ataupun ang ataupun de. Garçon itu anak laki-laki. Laki-laki apa ya? Oke. Itu artinya anak laki-laki ya, boy. Garçon. Kalau pria gimana? Pria itu oh ya, om. Homing. Ya, OM. Makanya kalau di parfum di sini ada om. Kalian cewek yang memakai yang itu. Oke. Popin. Bahasa slang. Itu sinyal aku kenapa ini? Oke, sinyal aku ya. Kalau popin maksudnya. Jadi dia yun apa di? Ayo. Kapan citana Portua itu lagunya. Lagunya Ayana Komura, lagunya kan Kopin. Kopin, apa ya? Ini Kopin itu apa yuk? Yun deh. Yun. Yang lain bagaimana? Yang lain apa yo? Des imprim. Yun ya, Yun. Des imprimante. Yun Kopin. Yun Kopin. Nah, amprimont. Oh, Kata singular dia tanpa S. Amprimont aja tanpa S ini. Amprimont itu artinya printer. Nah, karena kalau ada S-nya bisa lebih dari satu. Jawabannya apa? D. Ada yang jawaban lain? Enggak. D. Lanjut. Ini dia yang sering kita pakai. Kalian pakai laptop pakai apa? Pakai dua-duanya. Laptop. Wow. Nah, kalau portable biasanya itu HP.
Oh. Tapi HP-nya itu HP yang canggih, smartphone. Bukan HP yang ada tombol-tombol yang Nokia itu bukan. Ataupun bukan telepon yang telepon pesawat telepon ataupun yang di Telkom apa yang kayak warung Telkom itu bukan. Ini portable-nya bisa laptop, bisa komputer, bisa HP tapi yang smartphone. Oke. Nah, portable itu feminin apa mas? Femina. 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 Kenapa mas femina? Kenapa maskulin? Ujungnya E. Yang lain? Maskulin. Kenapa maskulin? Saya jawabnya laptop. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, yang belakangnya itu tidak melulu feminin. Jadi portable itu adalah maskulin. Wah. Kenapa begitu? Karena juga kita lihat dari si zaman dulu ya, orang pakai HP, pokoknya orang laki-laki yang mendominasi ya. Nah, ya tidak adanya kesetaraan gender ya dari perang. Portable ya ini. Makanya portable dalam bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Prancis portable. Jadi karena dia maskulin itu jawabannya. Kalau ini apa? Poch itu artinya pintu. Oh, dia Poch itu dia maskulin apa feminin? Feminang. Apalah? Apa feminin? Feminang bukan ya? Apa feminin? Feminang. Apa feminin? Ayo. Laptop. Ayo. Siapa ya? Nah, door, pintu. Jadi pintu ataupun gerbang, ya gerbang yang gerbang port ataupun portal, itu bahasa Prancisnya porte. Secara general, secara umum. Port itu feminin, jadi dia you. Nah, terakhir nih, apa you? Tadi ada. Yang terakhir. Yes. Des. Bukan. Kenapa des? Karena ada auxnya. Ada yang jawab selain des atau D di Zuli itu salah D ya? D. Ada yang jawab selain D? Di tableau. Di tableau? Nggak ada ya? Oke. Nah, tableau. Ini bacanya tableau. Tableau. Lo. Saya jangan dibaca. Tableau itu bisa meja bisa papan bisa, lukisan juga bisa, gambaran kamu di buku gambar kamu robek, kertasnya bisa jadi namanya tableau bisa, kanvas juga bisa tableau. Nah, tapi tableau di sini dia ada aux-nya itu dia lebih dari satu alias plural ya, pluriel. Jadi jawabannya adalah D. Yeah. Oke, thank you. Oh, ada banyak nih ya. Oh, ada lagi dikit ya. Oke, terakhir ada 5 soal tahunnya. J bla 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 crayon estilo. J itu artinya I have. Crayon itu adalah pensil bukan krayon ya, pensil. Stilos itu artinya spidol. Tapi lebih dari satu karena ada S. Jadi yang pertama ini apa, Jo? Le krayon bukan. Kenapa le? Karena nggak tahu kenapa. Iya, karena cocok. Karena apa? Karena cocok. Oke, krayon itu benar, krayon itu adalah maskulin ya. Biasanya akhirnya on ini, ini biasanya laki-laki, makanya kayak ong kan. Itu biasanya kayaknya
Tapi kita lihat dari kondisi ini, dia ada J avoir ya, dia ini bisa. Ntar, ini crayon karena dia J. Oh, kalau punya berarti kepunyaan lebih spesifik. Dia bukan pakai le, tapi dia pakai. Oh, alah. Nah, stilos ini dia jauh dari satu jadi pakainya. Makanya D. Kalau dari satu, Le. D. D. Hah? Kenapa le? Des. D. Oh, Iya, jadi D stilos. Kenapa ini pakainya yang defini? Kenapa? Kita lihat dari kata kerjanya dulu ya. Ini saya punya, I have. Kalau I have, itu kepunyaan itu pasti lebih spesifik. Entah dia jumlahnya atau yang punya siapa, itu hanya pakainya undefini. Ya. Terus yang ini, kira-kira dia defini apa undefini? Defini. Kenapa defini? Karena cuma satu. Oke, saya lihat ini. Kita lihat dari kata kerjanya. Shame. Artinya kata ini. Artinya I love. Suka. Atau aku cinta. Kalau yang lebih tinggi dari I itu kan namanya praise itu apa jenisnya ya? Ya boleh cari itu. Shame. Nah, karena kenapa di ini masuk ke defini ya? Kenapa bukan defini? Karena kalau defini biasanya menunjukkan jumlah ataupun I have, biasanya yang kepunyaan ini. Di sini kan tidak tentu ya Kak, dia suka berapa pizza, tuh kan. Mana ada kamu cinta terhadap benda, terhadap orang tuh kamu ukur andai, gitu. Kenapa yang itu? Karena itulah alasan. Jadi dia ini undefini. Jadi pakainya apa? Pizza itu maskulin atau feminin? Feminin. Pizza itu bacanya pizza sama ya. Bacanya pizza kayak bahasa Italia. Didal, oke. Il napa lalalala. Tuh, artinya il ini menuju pada dia laki-laki, napa artinya aku nggak punya. Ini avoir, ini sama. Voatur itu mobil. Kalau bahasa Melayu-nya kereta, ya. Jadi ini dia defini apa? Defini. Il apa? Defininya apa? Yang tahu? Defini. Defini Yun. Oke. Aku jelasin lagi. Ada sesuatu yang tidak boleh dipakaikan artikel. Apa itu? Dan setiap gini, aku pernah jelasin waktu itu di beberapa pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya no ataupun negatif sentence, kalimat negatif, semuanya itu pakainya the. Kalau satu, kalau banyak D. Sedangkan ini kan satu. Ini kalau sudah negatif itu mau dia ulang, mau dia feminan, mau dia negatif, mau dia plurial atau plural ataupun jamak, itu dia pakainya the. Il napa de voiture. Ini sudah paten ya. Ya, oke. Mau dia seperti kita bilang, mau dia maskulin, mau dia feminin. Nomor 4, lagi 2 nih. Mari A Ami. Ami ini banyak ya, temennya banyak. A itu kepunyaan, jadi jawabannya apa? Jawabannya apa? D. Oke, yang lain? D yang. Oke, yang lain? Dezami. Oke. Ada ya? Mari ada Dezami, artinya mari punya banyak teman. Dezami. Ya.
Mau dia Devini, mau dia Devini, coba nanti. Ya. Nah, kalau ini kembali lagi, dia masuknya apa? Dia udah bilang nggak? Paul Napa. Negatif. Ayo apa D. ya? D yang ini atau yang ini? Yang pakai S. Oh iya, benar. Kenapa pakai S? Karena ada banyak. Karena begini. Karena Ya, oke. Aku ceritakan lagi kenapa. Jawabannya ini adalah salah. Ya. Kenapa salah? Kenapa? Sama konteksnya dengan permasalahan ini. Ilnyapa. Ya. Setiap kalau orang nggak punya itu kan pasti nggak dihitung ya. Ya, nggak punya ngapain kamu hitung gitu. Jadinya kamu simpelnya seperti itu. Nah, setiap negatif sentence ya, kalimat negatif yang ada kata bendanya, yang kata sifat, itu selalu pakai setelah A ini pasti ada D. Ini kenapa ini D apostrof karena huruf depannya A. Gitu. Oh iya. Oke, terima kasih sudah datang pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih dan saya kembalikan ke Kak Kansa. Baik, Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Radit. Hari ini kelasnya benar-benar seru. Wah, saya suka banget. Dan apa itu? Kak, izin tanya yang lewat key form itu bagaimana ya, Kak? Soalnya tadi saya telat, Kak, maaf. Teman-teman yang mungkin telat atau belum mengerjakan, silakan dicek Google Classroom-nya ya, guys. Nanti ada audio, kemudian nanti mengerjakan soalnya di Google Form-nya itu. Dan hanya bisa 1 kali mengerjakan ya, guys. Setelah itu nanti bakal ketahuan jawabannya apa. Submit-nya cuma sekali aja. Oke, bentar guys, kita itu dulu ya. Take foto dulu. bentar. Ya oke. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa open cam. Oke, saya itu aja ya. Screenshot sekarang. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Radit. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Dan teman-teman pasti penasaran kan besok minggu depan kita mau belajar apa? Nah, oleh karena itu, silahkan stay tune. Tungguin ya guys. Oh ya, dan teman-teman silahkan bisa ngajak teman yang lain buat join ke klub kita karena ini gratis. Dan saya selaku moderator dan juga mewakili penyelenggara dari Klub Prancis Indonesia mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour ni et au revoir. Yeay. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Yeay. Iya.